Sahabat JMSI di mana saja Anda berada, yang hari ini masih menggantung di awan-awan, membayangkan sesuatu inspirasi yang menarik yang kembali sahabat JMSI hadirkan untuk menumbuhkan inspirasi Anda semuanya yang hari ini sedang nonton kami. Kami hari ini bersama dengan Kepala Tio yang super smart. Beliau adalah Kepala Tio Sumberjo, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulambang Barat, Joko Supriyanto. Check it out. Kayaknya kalau cincinnya nggak diadu dulu nggak keren ya. Lama nggak ketemu. Apa kabar Mas Joko? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya. Ya. Makin subur ya kan. Ya, nah, tapi tidak bisa dipungkiri jenggot mulai makin putih ya kan. Tuh. Efek mikir atau memang efek usia nih? Iya. Atau memang dua-duanya? Dua-duanya yang jelas. Ya, hari ini di Sumberjo saya ingin membahas tentang atau mengulik tentang yang beberapa tahun yang lalu bahwa Tio Sumberjo ini dinobatkan sebagai Tio Tangguh. Tio Tangguh. Nah, sebetulnya Tio Tangguh ini seperti apa? Role modelnya seperti apa? Awal mulanya dibentuk itu seperti apa? Kita dengarkan. Bagaimana Bapak Kepala Tio Sumberjo, Joko Supriyanto, membagi informasinya kepada kita semuanya. Silakan. Baik, terima kasih Mas Wawan. Terkait Tio Tangguh atau Kampung Tangguh Nusantara, ini yang pertama karena adanya pandemi COVID. Nah, pada saat pandemi COVID, kami Tio Sumberjo ini ditunjuk oleh Polres Tulambang Barat menjadi Kampung Tangguh Nusantara, yang mana di situ kita tangguh di bidang ketahanan pangan, ditangguh di bidang keamanan, dan tangguh di bidang perekonomian. Artinya kami mengutamakan keamanan di Tio ini. Setelah kita diangkat menjadi Kampung Tangguh Nusantara, maka di bidang keamanan kita juga menambah pos-pos kampling. Kita buat pos kampling karena adalah pos untuk pengamanan. Jadi pos kampling kita tambah, terus ketahanan pangan seperti kita bentuk sekarang ini adanya yaitu Dasawisma ataupun KWT. Kita bentuk KWT di 2020 itu ada 6 KWT sampai hari ini masih berjalan. Dan untuk program di 2023 ini sendiri, termin pertama karena masyarakat minta jembatan, maka kami berikan jembatan. Untuk program Ibu PJ Bupati sendiri untuk K3W ini juga kita tetap jalankan dengan bentuk Dasawisma. Oh, lewat Dasawisma. Ya, Dasawisma. Dasawisma kita bentuk 20 titik Dasawisma di Tio Sumberjo. Nah, ini kembali ke Kampung Tangguh dulu, Mas. Siap. Kita arah ke sana. Jadi gini, Kampung Tangguh tadi ada beberapa sub tangguhnya. Iya. Salah satunya adalah dari sisi keamanan. Siap. Kenapa Sumberjo itu kemudian lebih memilih dari sektor keamanan yang harus kita anggap itu menjadi sebuah hal yang tangguh gitu. Ya, jadi sebelum saya menjabat jadi Kepala Tio, Sumberjo ini memang mohon maaf, ini mungkin tingkat kerawanannya sangat luar biasa. Begitu kita menjabat, ya kita punya janji, punya misi dengan masyarakat bahwa kalau saya jadi akan mengutamakan di bidang keamanan, yaitu dengan kita menambahkan CCTV di jalan-jalan yang memang menurut kita rawan, maka CCTV kita tambahkan, pos kampling kita tambahkan. Dengan adanya CCTV dan pos kampling kita tambahkan, alhamdulillah sampai hari ini tingkat keamanan di Tio Sumberjo ini terjamin. Nah, CCTV ini kan menarik ya, Mas. Siap. Dan tentu juga biaya yang cukup lumayan. Ya. Ada berapa titik CCTV yang kita? CCTV untuk saat ini jumlah total ada 16 titik, tetapi tidak bisa kita sebutkan tempat-tempatnya karena ini apa namanya, untuk supaya keamanan di Tio kita. Siap. Tapi semuanya tersentral dan on setiap saat sepanjang ini on. Terus kemudian pengendalinya ini ada petugasnya sendiri atau memang langsung? Untuk kita bisa kontrol langsung melalui HP dan ada ininya. Jadi koneksi langsung dengan HP. Jadi kalaupun kita tidak ada di tempat, seandainya terjadi sesuatu kita bisa langsung monitor dengan HP. Kita bisa memberi tahu kepada pihak berwajib seandainya ada kejadian di tetangga Tio menanyakan ke kita bisa memberi informasi. Nah, terus kemudian terkait dengan Kampung Tangguh, sampai dengan hari ini karena kita kaitannya dengan keamanan ya. Siap. Kaitan keamanan artinya bahwa ada satu leading sektor yang bukan sekedar membawahi tapi mungkin membina, membimbing, mendampingi, itu seperti apa?
Ya, alhamdulillah kebetulan untuk saat ini babin kita juga udah ganti baru. Artinya tetap untuk tingkat keamanan ini walaupun dia hanya sebulan sekali untuk saat ini, itu dari pihak Polres juga masih mengadakan patroli bersama dengan kita. Pembinaan-pembinaan yang pernah dilakukan? Pembinaan-pembinaan yang dilakukan yaitu seperti Linmas, RT dikumpulkan, dikasih tahu cara pukul kentongan, kalau seandainya terjadi sesuatu kebakaran ataupun ada orang yang dicurigai, nah itu dengan cara kode-kode kentongan yang memang sudah dipahami oleh peringatan dininya. Siap. Nah, ya. Kemudian gini, Kampung Tangguh ini kan memang menjadi hal yang menarik, apalagi Sumberjo ini memang berbatasan dengan daerah lain yang notabene memang berada di pinggirnya untuk sisi sebelah selatan. Siap. Kemudian gini, sampai dengan hari ini tingkat kejadian setelah semua kelengkapan dilengkapi kayak CCTV, kemudian pos ronda diaktifkan, bagaimana jenengan sendiri dengan si Semar Hitam itu juga sering patroli kalau malam. Semar Hitam. Nah itu boleh cerita, Mas. Iya, terima kasih Mas Awan. Memang betul yang jenengan katakan. Setiap malam hari walaupun tidak ada dari anggota, saya secara pribadi juga keliling. Alhamdulillah setelah kita pasang CCTV dan kita patroli secara pribadi berkunjung ke rumah warga, Sumberjo menjadi aman. Ya, alhamdulillah menjadi aman untuk tingkat kerawanan sendiri. Alhamdulillah Sumberjo aman. Ya. Jadi dari tangguhnya tadi dari sisi keamanan, kalau dilihat kan ini saya anggap berhasil lah ya. Siap. Artinya dari sisi keamanan. Pengaruh enggak dengan efek pengaruh ke ekonomi masyarakat enggak? Sangat pengaruh, karena kalau Tiuh ini tidak aman, secara otomatis masyarakat yang siang hari bekerja pada malam hari mau tidur nyenyak mereka nggak bisa. Artinya dengan kita bantunya ada CCTV, seandainya kita kontrol lewat CCTV, seandainya ada orang yang kita curigai, kita bisa memberitahu kepada masyarakat. Selain CCTV, kita juga memiliki grup khusus masing-masing suku dan aparatur Tiuh. Artinya walaupun ini informasi cepat kita ini kan, jadi insya Allah tetap bisa kita jaga dengan pola-pola yang kita lakukan. Jadi hasil bumi mereka juga jadi aman. Aman ya. Mereka jadi aman. Sehingga mobilisasinya juga lebih aman lagi. Siap. Ya. Nah kemudian gini Mas, itu dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi pemberdayaan masyarakatnya, keterlibatan masyarakat, dengan lembaga-lembaga yang ada, terus membangkitkan kesadaran masyarakatnya. Nah, sebagai upaya seperti apa? Ya, untuk peningkatan perekonomian kepada masyarakat, terutama untuk saat ini kita ngikutin program Ibu PJ, yaitu pemanfaatan lingkungan rumah. Jadi apalagi ini nanti termin kedua ini kita mau akan membagikan ke 20 dasawisma itu tadi. Ya, jadi per dasawisma itu kita bentuk 10 rumah, bahkan sampai dengan 15. Nah, jadi nanti akan kita berikan bibit cabai, terong, tomat, kita berikan ayam. Nah, itu rencana kita di termin kedua ini akan kita lakukan itu supaya nantinya ke depannya saya berharap masyarakat ini kita berikan pancingan dan mereka akan mengembangkannya. Siap. Nah kemudian gini, terkait dengan upaya pemberdayaan dalam artian gini, keterlibatan masyarakat dengan program-program Tiuh sampai dengan hari ini peningkatannya seperti apa? Ya, alhamdulillah untuk program-program pemberdayaan yang kita laksanakan ini memang sesuai dengan permintaan daripada warga sendiri. Yang tertuang di dalam RPJM 6 tahun, selama 6 tahun sebelum kita mulai dari awal itu kan kita lakukan masing-masing suku kita lakukan rapat nih. Selama 6 tahun apa yang harus kita bangun, selama 6 tahun apa yang harus kita kerjakan. Nah, kita ngambil dari RPJM. Jadi kita tidak keluar daripada RPJM itu tadi. Otomatis kan apa yang menjadi usulan masyarakat, justru apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sudah tercover. Siap, ya. Tinggal bagaimana kita menyusun peringkatnya untuk untuk tinggal tingkat urgent. Tingkat urgentnya. Jadi mana yang dibutuhkan betul untuk tahun ini yang bisa kita dulukan. Memang tidak menuntut tidak bisa kita pungkiri selama 2-3 tahun memang mungkin ada program dari masyarakat ini yang tidak bisa kita laksanakan karena kita ke COVID itu dananya. Kalau itu tidak, insya Allah di penghujung kita pun semua bisa berjalan semua. Namun karena COVID kemarin, jadi kita cari yang urgent lagi. Nah ini tidak terasa udah berapa tahun Mas Joko? Berjalan 5 tahun. 5 tahun. Siap.
betah ya Mas ya, enak ya. Insya Allah. Artinya mengemban amanah itu bukan Siap. persoalan yang mudah, tapi memang Ya. untuk kelapangan dada Ya. kita, Siap. kemudian juga pikiran kita, tenaga kita semuanya tertuang habis ke sana. Siap. Nah kemudian gini, yang saat ini sedang dikerjakan kebutuhan masyarakat apa nih, permintaan masyarakat? Permintaan masyarakat yang saat ini kita kerjakan itu ada dua suku, suku 3 dan suku 2. Kemarin itu mereka meminta untuk dibikinkan jembatan yang putus Jalan Nusa Tani, itu sudah kita bikinkan. Sudah kita bikinkan. Iya, sudah kita bikinkan. Ini jembatan yang menghubungkan antara hasil produksi pertanian mereka dengan menggunakan hasil bumi. Iya, khusus memang hanya satu-satunya jalan itu, satu-satunya akses itu. Kalau seandainya ini kita bangun, ya secara otomatis perekonomian kita lumpuh karena satu-satunya akses jembatan itu, maka kita dulukan. Untuk termin pertama ini kita selesaikan di jembatan itu karena jalan akses usaha tani. Maka dengan itu teman-teman semuanya memang benar gini. Artinya di Kampung Tangguh ini kita bisa ambil satu sisi, tapi yang kemudian juga berdampak pada sisi-sisi lain yang menjadi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian selama menjalankan tugas Mas Joko, pernah nggak sih ngalamin kendala apa yang sekira-kiranya memang perlu pemikiran yang keras, perlu kerjasama yang klop atau seperti apa? Jadi kalau untuk selama ini kita menjabat, yang namanya pro dan kontra itu pasti ada. Artinya kadang kita berpikir menurut kita benar, menurut orang lain salah. Yang jelas dengan kita berada di Kepala Tiuh ini mendidik kita untuk lebih bersabar, berpikir lebih dewasa. Iya. Jadi artinya kita ya harus banyak bersabar. Salah satu ciri kedewasaan itu adalah dengan mulai memutihnya rambut. Betul. Oke, terus kemudian gini Mas Joko, yang terakhir nih saya ingin nanya. Harapan jenengan ke depan. Berarti kan kalau kita sudah berapa tahun tadi Mas? 5 tahun ya, berarti kan tinggal 1 tahun lagi, berarti 2024 lah ya jenengan. Ya, 2024 bulan 11. Ya. Masih ingin melanjutkan Mas? Atau ingin lebih memutihkan rambut lagi gitu? Jadi yang jelas kita masih belum puas dengan yang ada saat ini karena ada 2-3 tahun program kita yang terhenti. Maka untuk 2024 kita tetap akan lanjut karena masih banyak program-program kita yang belum selesai. Iya, belum selesai. Mudah-mudahan lah ya. Artinya bahwa ini didengar oleh masyarakat Sumberjo khususnya, sehingga mereka tahu apa yang menjadi visi kita ke depan untuk menjadikan Sumberjo ini lebih maju lagi, lebih aman lagi, lebih sejahtera lagi lah artinya ke sana. Oke, kemudian harapannya kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah yang hari ini memang lagi gencar-gencarnya berusaha untuk membangun Tiuh di Bapak. Harapan kepada masyarakat supaya kalaupun terjadi sesuatu di bawah itu lebih baik koordinasi terlebih dahulu dari RT, RK maupun Kepala Tiuh. Yang kita utamakan kalaupun ada apa-apa, harapan saya koordinasi supaya terjalin komunikasi yang sinkron. Kepada pemerintah daerah sendiri Mas, terkait dengan Sumberjo? Kepada pemerintah daerah sendiri melalui JSMI saya minta tolong ini, kalaupun ini karena ada ruas jalur kabupaten ataupun jalur provinsi antara Lampung Utara dengan Sumberjo itu ada 500 meter yang lubangnya itu lebih dari 1 meter. Jadi itu hanya 500 meter tetapi sangat-sangat dalam, dan sebenarnya Sumberjo ini adalah jalur utama bis antara Lampung Utara dengan Tubaba. Nah, ya. Dan ada ruas jalan 2 kilo 200 meter yang dari saya kecil sampai sekarang belum di hotmix. Mungkin harapan saya kepada pemerintah Kabupaten Tulungagung Barat supaya bisa mendengarkan keluhan kami selaku Kepala Tiuh Sumberjo. Ada ruas jalan sepanjang 2 kilo 200 meter yang belum pernah di hotmix, dan ada 500 meter jalan yang memang betul-betul rusak parah. Ini antara Tulungagung Barat menghubungkan dengan Lampung Utara. Ya, harapan saya mohon supaya bisa ditindaklanjuti. Ya.
Ya, baiklah teman-teman JMFC, sahabat JMFC dimanapun ada berada. Terima kasih Mas Joko. Siap. Informasi ini tentu akan dapat menginspirasi teman-teman kita yang lain. Mudah-mudahan tetap sehat, Amin. kekuatan dan tetap Siap. amanah masyarakat itu ke Siap. Mas Joko sehingga Amin. ke depan kita akan lebih giat lagi untuk Siap. membangun Sumberjo lebih baik lagi. Jangan kemana-mana, dan untuk semua masyarakat Sumberjo yang super smart, kita beri salam Tubaba. Check it out.